Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuan Alfa Yoga Winata dari SDN 1 Jepang Rejo Blora. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2020 di LPTK Universitas PGRI Semarang dengan nomor peserta PPG 201502998361. Hari ini Senin 14 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran daring kelas 4 tema 5 pahlawanku dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Berikut rangkaian kegiatan saya bersama peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama ya. Ayo, Naya disiapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum pembelajaran hari ini, saya akan kehadiran dulu. Firman. Hadir, Pak. Naya. Hadir, Pak. Intan. Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Andin. Hadir, Pak. Ajeng. Hadir, Pak. Reza. Hadir, Pak. Ya. Tito. Hadir, Pak. Rizzo. Hadir, Pak. Hadir semua. Hadir, Pak. Ya. Bagaimanakah kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Pak. Ya. Sehat? Ya, alhamdulillah kalau sehat semua ya. Coba perhatikan ini. Gambarnya kelihatan? Sudah? Kelihatan. Saya belum. Saya belum. Ya, sudah. Nah. Di masa pandemi ini jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Ingat 3M ya anak-anak. Ini yang pertama apa? Mencuci Mencuci tangan. Yang kedua? menjaga jarak. Ya, yang ketiga ini apa? Memakai masker. Ya, memakai masker. Anak-anak, untuk membangkitkan semangat nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo bisa sambil berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Oke anak-anak, tetap semangat ya untuk belajar dari rumah, belajar dengan disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab. Kemudian selalu aktif dalam melaksanakan pembelajaran. Seperti apa yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Maksudnya gimana? Raihlah cita-citamu setinggi mungkin, walaupun dalam meraih cita-cita ada kegagalan, maka kegagalan itu adalah hal yang baik daripada orang lain yang tidak berusaha. Ya, anak-anak,
hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu mengumpulkan informasi tentang sikap kepahlawanan, memperjelas informasi tentang sikap kepahlawanan dengan cara lisan, membuktikan peta konsep tentang sikap kepahlawanan, menemukan sikap kepahlawanan yang dimiliki masyarakat, menganalisis sifat-sifat cahaya, kemudian yang terakhir membuat laporan percobaan tentang sifat cahaya. Perhatikan anak-anak, ini gambar apa ya? Jatuh dari sepeda, Pak. Sepeda, Pak. Apa? Jatuh dari sepeda. Ya. Ini ada gambar anak jatuh dari sepeda, terus temannya bagaimana ini temannya? Menolong. Berarti ini ada gambar anak sedang menolong teman yang jatuh dari sepeda. Sepeda. Coba diperhatikan ya pembelajarannya. Kemudian hal baik apa yang bisa kamu contoh dari gambar tersebut? Adakah sikap kepahlawanan yang ada di gambar? Ada apa tidak anak-anak? Ada. Ada. Ya, sikapnya apa? Suka menolong. Ya, benar sekali. Yaitu sikap menolong teman tanpa pamrih. Kemudian sikap kepahlawanan itu juga dimiliki oleh pahlawan Indonesia. Indonesia itu mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Kira-kira siapa saja ya pahlawan nasional? Anak-anak tahu nggak? Tahu, Pak. Siapa namanya? Pak. Siapa? Tukana, Pak. Ya, ada lagi? Pak. Ya, Raden Ajeng Kartini. Siapa lagi? Sultan Hasanuddin, Pak. Siapa lagi? Bung Tomo, Pak. Oh ya, betul. Tadi ada Soekarno, ada Raden Ajeng Kartini, ada Pangeran Diponegoro, ada Bung Tomo. Nah, salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Coba sekarang perhatikan. Ini ada bacaan. Siapa yang berani membaca? Saya, Pak. Oh ya, ayo dibaca. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan dan mengemukakan pendapat. Ayo sudah dia. Anak-anak, banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Bagaimana perjuangan mereka, sikap apa yang mereka miliki,
bagaimana strategi mereka dalam berjuang. Ayo coba kita pelajari lebih lanjut. Perhatikan bagian peta pahlawan di bawah ini. Ini ada peta Indonesia dan nanti akan ada bagian pahlawannya. Nah, yang pertama ini ada siapa nama pahlawannya, anak-anak? Cutnya dia Dari ada ya, kemudian ini ada siapa? Sisi Sisi Mangaraja. Dari mana? Kemudian ada siapa ini? Ini ada siapa lagi? Kemudian ini siapa? Kemudian ada siapa lagi? Patimura. Dari mana Patimura? Dari Maluku. Kemudian ada siapa lagi ini? Silas Papare. Dari mana ini anak-anak Silas Papare? Nah, untuk lebih lanjut mengenal sikap kepahlawanan mereka, coba kamu simak video ini anak-anak. Perhatikan. Yang pertama adalah Cut Nyak-Dien. Nah, Cut Nyak-Dien ini adalah seorang wanita pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan penjajah Belanda ya, khususnya pada waktu itu pada masa Perang Aceh. Nah, Cut Nyak-Dien bersama Teuku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun Teuku Umar saat menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899 ini, Teuku Umar gugur sehingga Cut Nyak-Dien berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Lalu ada Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari ini juga termasuk pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Sultan Banjar. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Nah, pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda berlangsung terus di berbagai medan. Berkali-kali Belanda ini membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah. Namun Pangeran Antasari ini tidak menyerah adik-adik. Dia tetap pada pendiriannya. Itu sekilas info tentang Pangeran Antasari. Berikutnya ada Patimura ya. Nah, ini Patimura ini bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda itu menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura ini berhasil merebut benteng Dorset di Saparua. Nah, perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Serang, dan tempat-tempat lainnya. Lalu ada Sisingamangaraja yang ke-12, adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Antara tahun 1883 sampai 1884, Sisingamangaraja ini ya, kurang si ini ya, Sisingamangaraja 12 ini berhasil melakukan konsolidasi pasukannya. Kemudian bersama pasukan bantuan dari Aceh secara ofensif menyerang kedudukan Belanda, antaranya Uluan dan Balige pada Mei 1883 serta Tangga Batu pada tahun 1884. Berikutnya ada Dewi Sartika. Nah, Dewi Sartika ini adalah pahlawan pendidikan, pahlawan nasional sekaligus tokoh panutan di kalangan masyarakat Sunda. Sejak tahun 1902 dengan mengajarkan membaca, menulis, memasak, dan menjahit bagi kaum perempuan di sekitarnya. Lalu pada tanggal 16 Juli 1904, Raden Dewi Sartika ini mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan.
Dewi Sartika berusaha keras mendidik anak-anak gadis agar kelak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, luwes, dan terampil. Ini perjuangan Dewi Sartika. Berikutnya ada Silas Papare, adalah pejuang penyatu Irian Jaya atau sekarang dikenal dengan Papua ke dalam wilayah Indonesia. Perkenalannya Sam Ratulangi semakin menambah keyakinan ia bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia. Akhirnya ia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian PKII. Lalu pada bulan Oktober 1949 di Yogyakarta, ia mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintahan Republik Indonesia untuk memasukkan Irian Barat atau Irian Jaya atau sekarang Papua itu ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kalau tidak ada Silas Papare ini, adik-adik, mungkin bisa jadi Irian Jaya itu tidak menjadi bagian dari Indonesia. Ya, perhatikan ini. Berdasarkan gambar dan video tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan ini sesuai di LKPD yang sudah saya kirimkan ke WA Group tadi pagi ya. Ini dengan cara tabel KW, yaitu tabel Know What. Know berarti itu apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan tadi, dan what yaitu apa yang ingin kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki pahlawan Indonesia. Ayo coba dikerjakan ya anak-anak, saya beri waktu 10 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, ayo salah satu dari kalian siapa yang berani membacakan jawabannya? saya Pak. Ya, ayo Naya coba dibaca jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan membacakan jawaban saya. Sikap kepahlawan yang saya ketahui: percaya diri, disiplin, bertanggung jawab. Bagaimana cara melatih diri agar memiliki sikap yang senantiasa mendahulukan kepentingan bersama? Oh ya. Kemudian siapa lagi yang berani membacakan jawabannya? Saya Pak. Ya, ayo coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan jawaban saya. Sikap kepahlawan yang saya ketahui: cinta tanah air, rela berkorban, pantang menyerah. Apa yang ingin saya ketahui lebih lanjut tentang sikap pahlawan? Bagaimana cara menentukan sikap pahlawan di tengah perbedaan? Oh ya. Tadi yang ingin diketahui Naya adalah bagaimana cara menumbuhkan sikap kepahlawanan di tengah perbedaan. Caranya begini anak-anak. Yang pertama itu kalian harus menghargai dan saling tolong menolong. Yang kedua, saat berteman tidak usah memandang perbedaan. Kemudian juga dengan peduli terhadap sesama. Kemudian tadi lagi yang ingin diketahui oleh temanmu, bagaimana cara melatih sikap yang senantiasa mendahulukan kepentingan bersama. Kalau di masyarakat itu supaya kita mendahulukan kepentingan bersama adalah sering mengikuti kegiatan masyarakat. Misalnya kegiatan kerja bakti. Itu anak-anak. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Ya, kalau paham, sekarang mari kita mengenal lebih lanjut tentang siapa ini? Kapiten Patimura. Iya, Kapiten Patimura. Ini ada bacaan. Coba siapa yang berani membaca ini? Saya Pak. Ya, coba dibaca. Kapitan Patimura. Kapitan
Kak Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Kemudian lanjut. Memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjadi hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Sudah cukup. Ayo sekarang gantian Reza. Ayo Reza, dibaca coba. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Patimura berhasil merebut banteng Datu Papura. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lain. Ya, lanjut. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Ya, ini adalah perjuangan Kapiten Patimura melawan penjajah. Nah, sekarang setelah membaca teks tadi, tugasmu adalah membuat peta konsep sikap kepahlawanan. Kemudian setelah itu, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Nah, Pak Yuhan beri waktu mengerjakan 10 menit ya. Ayo coba dikerjakan tadi. Yang pertama peta konsep, yang kedua sikap kepahlawan di masyarakat. Ayo dikerjakan dulu. Nggak usah rame. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, coba siapa dari kalian yang berani membaca jawabannya? Siapa Saya, yang berani? Oh ya, coba dibaca jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan jawaban saya. Sikap Patimura berani, bekerja keras, pantang menyerah, rela berkorban. Oh ya, betul. Tadi ada berani, bekerja keras, pantang menyerah, dan rela berkorban. Nah, betul sekali. Kemudian ada lagi yang berani membaca ini sikap kepahlawanan yang ada di masyarakat. Siapa yang berani ini? Saya, Pak. Oh iya, coba Vito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan jawaban saya. Sikap kepahlawanan masyarakat sekitar, jujur dan bertanggung jawab, membantu tanpa pamrih dan ikhlas, mengutamakan kepentingan umum, bela kebenaran. Iya, betul. Itu yang pertama tadi adalah sikap-sikap kepahlawanan dari Patimura. Kemudian yang kedua adalah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, anak-anak, selain Patimura tadi, Indonesia ini juga memiliki pahlawan nasional, yaitu yang bernama Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo ini membakar semangat pemuda Indonesia. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan Indonesia.
Coba kamu perhatikan ini. Nah, ini adalah salah satu peninggalan Bung Tomo. Peninggalan Bung Tomo ini adalah mobil. Mobilnya ini namanya apa? Opel Kapita. Ya, Opel Kapita. Nah, anak-anak, kamu perhatikan mobil ini, mobil peninggalan dari Bung Tomo. Kira-kira apa ya yang membedakan mobil Bung Tomo ini dengan mobil zaman sekarang? Ada yang tahu nggak? Spionnya cuma satu, Pak. Cuma satu, Nak. Spion mobil Bung Tomo ini cuma satu yang ada di tengah. Padahal kalau mobil zaman sekarang spionnya ada berapa? Ada dua. Itu di kanan dan di kiri. Spion ini adalah bagian yang sangat penting pada mobil. Nah, ini spion. Spion itu sangat penting sekali ya dalam mobil. Kaca ini itu bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Karena kaca spion ini memanfaatkan sifat dari cermin cembung. Pada pelajaran selanjutnya kalian akan belajar tentang sifat-sifat cermin. Cermin merupakan benda yang menggunakan prinsip pemantulan cahaya. Cermin itu ada 3 anak-anak. Cermin apa saja? Ada Cermin datar, cermin cembung, kemudian cermin cembung, ya. Cermin datar ini contohnya biasanya digunakan pada cermin rias. Kemudian cermin cekung ini pada lampu mobil dan senter. Cermin cembung pada spion kendaraan bermotor. Nah, sekarang kita akan melakukan pekerjaan jenis-jenis cermin. Ini siapkan dulu alatnya seperti perintah Pak Yuwan tadi pagi. Ada cermin, ada sendok, kemudian ini kolom-kolomnya juga sudah saya kirim lewat LKPD. Nah, Pak Yuwan di sini juga mau memberi contoh. Yang pertama, anak-anak, kalian ambil cerminnya dulu. Coba tunjukkan cerminnya. Cerminnya ditunjukkan cerminnya. Cerminnya ditunjukkan anak-anak. Cermin. Sudah. Nah, sekarang yang pertama coba kamu tulis nama kalian masing-masing di kertas. Ayo coba tulis nama dulu seperti ini, seperti Pak Yuwan ini menulis nama. Nih, Pak Yuwan menulis nama ini. Sudah ditulis. Tempelkan bidahi kalian, tempelkan bidahi seperti ini. Coba kalian bercermin. Bercermin ini coba, nah, seperti ini. Coba ini ya, coba bercermin, nah, seperti ini. Nah, kira-kira bayangannya bagaimana anak-anak? Bayangan dari cermin ini? tetap, Pak. Sama besar, tetapi bagiannya terbalik. Yang sisi kiri menjadi apa? Sisi kanan. Yang sisi kanan menjadi sisi kiri. Kemudian percobaan yang kedua, kamu ambil sendok. Coba sendoknya ditunjukkan sendok. Nah, pegang sendok dengan tangan satu, lalu bercermin dengan bagian sendok yang cekung. Coba yang cekung. Coba kamu lihat bagian sendok yang cekung seperti ini ya. Ini yang cekung. Nah, kira-kira bayangan yang dihasilkan bagaimana anak-anak? Bayangan di dalam sendok. Terbalik. Betul, terbalik. Kemudian yang ketiga ini cobanya adalah cermin cembung. Ini cermin cembung. Coba
Sekarang kamu melihat cermin yang cembung ini, cermin yang cembung. Nah, kira-kira bayangannya bagaimana ini? Lebih kecil, Pak. Nah, ya, lebih kecil. Lebih kecil, Pak. Nah, tadi sambil mempraktekkan, sekarang sambil hasil pengamatan di dalam LKPD ya. Tadi dipraktekkan lagi, nanti nama terminnya apa, bayangan yang diberikan apa. Ya. Saya beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan ini. Coba dikerjakan dulu, ditulis hasilnya di dalam yang Pak Yuan contohkan di dalam LKPD ya, ditulis. Sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, coba kalau sudah selesai, saya minta salah satu dari kalian saja untuk membacakan hasilnya. Ya, coba siapa yang berani membacakan hasil pengamatannya? Saya, Pak. Oh iya, ini ya, coba. Ayo Andin, dibaca hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan jawaban saya. Nama cermin yang dihasilkan. Datar bayangan yang terjadi sama besar. Bayangan yang terjadi sama tegak. Bayangan cermin tertukar sisinya, artinya bagian kanan benda menjadi bagian kirinya. Dua, cermin cekung, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Ayo, Firman, tangannya ngapain? Cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Ya, tadi seperti tadi ya. Bayangannya tadi ada cermin cembung, bayangannya yang dihasilkan. Tadi kalau cermin datar sama besar tapi sisinya terbalik, cermin cekung hasil bayangannya terbalik, dan cermin cembung hasil bayangannya menjadi lebih kecil. Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang tadi kita lakukan, kalian belajar apa saja ya hari ini? Jika Ya, jika mati murah, mobil pun ya, ada jika pahlawan, ada pahlawan Patimura, ada tadi mobilnya Bung Tomo, kemudian ada berbagai macam cermin, cekung, dan cembung. Nah, dari beberapa pembelajaran tadi ada beberapa kesimpulan anak-anak untuk pembelajaran ini. Yang pertama itu kita dapat memperoleh informasi dari bacaan dengan cara teknik know word. Yang kedua, know itu artinya apa yang telah diketahui pembaca, dan word artinya apa yang tidak diketahui pembaca. Ayo, tanganin Naya, kenapa itu? Naya. Kemudian yang kedua, kita dapat meneladani sikap kepahlawanan, yaitu rela berkorban, dermawan, bijaksana, dan jujur. Yang ketiga, tadi ada cermin merupakan suatu benda yang dapat memantulkan bayangan dengan sempurna. Cermin tadi ada 3, apa saja tadi? Cermin datar, cermin cembung. Sampai sini ada yang ditanyakan tidak anak-anak? Ya, kalau tidak ada, untuk mengukur kemampuanmu, nanti kalian bisa mengerjakan soal evaluasi yang Pak Yuan siapkan melalui Google Form. Nanti seperti ini ya, seperti pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Kalian tinggal klik link yang saya bagikan lewat grup WA, nanti dikerjakan. Yang
semangat ya anak-anak dalam mengerjakan soal evaluasinya, dikerjakan dulu ya agar mendapatkan nilai yang maksimal. Pelajaran kali ini selesai. Mari kita tutup dengan berdoa bersama. Coba gantian, Firman, coba dipimpin doanya untuk mengakhiri pelajaran kali ini. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, pembelajaran kali ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Ya, terima kasih. Kuat-kuat niatimu nampa pacobaning Gusti, kudu tabah niatimu senajan apa dilakoni, sabar-sabar nis liramu ngempet kangen jroning